Lasma, Hana, dan Lydia. Kalian sudah tahu materi kita kan? Kita dapat materi Kerajaan Singasari. Oke. Kerajaan ini bercorak Hindu-Buddha yang berasal dari Malang, Jawa Timur. Didirikan pada tahun 1222 Masehi. Berdasarkan keterangan dalam prasasti Kudadu, nama resmi kerajaan ini adalah Kerajaan Tumapel. Namun, pada tahun 1253, Wisnuwardana mengganti nama ibu kota kerajaan menjadi Singasari, dan akhirnya nama Singasari justru lebih terkenal daripada nama Tumapel. Pendirinya Ken Arok yang menurut kitab Paraton. Yap, kalian tahu kan kalau Ken Arok awalnya seorang pengawal dari seorang Aku Tumapel. Jadi yang pernah aku baca menurut kitab Paraton, awalnya kerajaan Tumapel atau Singasari hanya bawahan dari kerajaan Panjalu atau Kediri, dan mana saat itu Tunggul Ametung menjadi Akuwu atau setara camat dari Tumapel. Ya, aku tahu kalau soal itu. Awalnya Ken Arok punya keinginan untuk memperistri Ken Dedes kan. Dan Ken Dedes itu istri dari Tunggul Ametung. Karena keinginannya itu, Ken Arok pun membunuh Tunggul Ametung. Akhirnya ia dinobatkan menjadi Aku Tumapel sekaligus memperistri Ken Dedes. Kenapa ia tak segan membunuh Tunggul Ametung ya? Menurut Loh Gawe, ciri-ciri yang dimiliki Ken Dedes disebut sebagai Nareswari yang diramalkan akan memberikan keturunan raja-raja di tanah Jawa. Hal itu semakin membuat Ken Arok berhasrat untuk menyingkirkan Tunggul Ametung dan merebut Ken Dedes. Ceritanya panjang, tapi intinya Ken Arok menusuk sebuah keris pada Empu Gandring yang membuat keris tersebut. Karena Ken Arok tidak sabar mengambil keris itu dalam 5 bulan, yang padahal waktu pengerjaannya 1 tahun. Sekembalinya Ken Arok ke Tumapel, ia dengan sengaja meminjamkan keris itu ke Bo Ijo. Keris tersebut dipamerkan ke Bo Ijo ke rakyat Tumapel sebagai keris miliknya. Dan Ken Arok merebut kembali keris itu diam-diam dari tangan Bo Ijo pada malam berikutnya. Oh iya, jadi Tunggul Ametung nantinya mati ditusuk keris oleh Ken Arok, tapi Bo Ijo didakwa membunuh Tunggul Ametung karena dikira keris itu milik Bo Ijo. Apa yang terjadi selanjutnya? Menurut sumber yang kubaca, Ken Arok melakukan penyerangan terhadap Daha dengan izin para Brahmana. Kemenangan Ken Arok meluluhlantakkan Daha menjadi pertanda berdirinya sebuah kerajaan baru yaitu Singasari dengan gelar Sri Rangga Rajasa Sang Amwar Bumi. Ya, aku juga sudah baca sumber yang sama. Ken Arok saat itu menaiki tahta sebagai raja pertama kerajaan Singasari dan melahirkan wangsa baru yang diberi nama Rajasa atau Rajasa Wangsa atau Gerindra. Oke, akhirnya selesai juga kita membahas sejarah lahirnya kerajaan itu. Siapa nih yang mau membahas nama-nama rajanya? Gimana kalau Lasma? Boleh. Ini daftar raja yang memimpin kerajaan Singasari. 1. Ken Arok 1222 sampai 1227 Masehi. Kedua, Anusapati 1227 sampai 1248 Masehi. Ketiga, Tohjaya 1248 Masehi. Keempat, Wisnuwardana 1248 sampai 1272 Masehi. Kelima, Kertanegara 1272 sampai 1292 Masehi. Pergantian rajanya terjadi sebagian besar akibat perang saudara dan rasa keinginan untuk balas dendam. Oke, terima kasih ya Lasma.
Apa kalian tahu kalau kerajaan ini berada pada masa kejayaannya saat di bawah pemerintah raja terakhirnya, yaitu Kartanegara. Ya, pada masa itu Kartanegara juga diketahui memiliki pengetahuan yang sempurna dalam ilmu ketatanegaraan, ilmu tentang hakikat, ilmu pengetahuan dan bahasa, serta patuh terhadap aturan agama. Di bawah pemerintahannya, kekuasaan Singasari meliputi seluruh Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Melayu, dan Semenanjung Melayu. Ya, Kartanegara terkenal dengan gagasannya untuk menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara di bawah payung kekuasaan Singasari. Cita-citanya ini dikenal sebagai wawasan Nusantara 1. Dan untuk mencapainya, ini beberapa upaya yang dilakukan oleh Kartanegara. 1. Mengadakan pergeseran pembantu-pembantu seperti Mahapati Raganata digantikan oleh Aragani. 2. Berbuat baik terhadap lawan-lawan politiknya. 3. Memperkuat dan membangun angkatan perang, baik darat maupun laut. Dalam politik luar negeri, Raja Kartanegara berusaha untuk mempersatukan seluruh Nusantara di bawah panji kerajaan Singasari. Raja Singasari melakukan cara-cara sebagai berikut. Melaksanakan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 Masehi dan 1286 Masehi untuk menguasai kerajaan Melayu serta melemahkan kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka, menguasai Bali, menguasai Jawa Barat, dan menguasai Pahang. Nah, begitu kehidupan politik kerajaan Singasari. Ada yang mau menambahkan? Bersamaan dengan usaha Kertanegara untuk memperluas daerah kekuasaan, Kerajaan Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan juga melakukan ekspansi ke Asia Tenggara. Selanjutnya, Kubilai Khan mengirim utusan ke Singasari untuk meminta Raja Kertanegara mengakui kekuasaannya antara tahun 1280, 1281, 1286, dan terakhir pada tahun 1289 Masehi yang dipimpin oleh Mengci. Kertanegara merasa kesal sehingga utusannya itu dianiaya hingga cacat dan disuruh pulang. Saat tiba ke negerinya, utusan itu menceritakan tindakan Raja Kertanegara kepada Kubilai Khan. Kubilai Khan marah dan menyiapkan pasukannya untuk menghukum Kertanegara. Namun, ketika pasukan itu tiba di Jawa tahun 1293, Raja Kertanegara telah mangkat. Kerajaan Singasari bisa dikatakan berlangsung singkat karena terkait dengan adanya sengketa yang terjadi di lingkup istana kerajaan yang kental dengan nuansa perebutan kekuasaan. Pada saat itu, Kerajaan Singasari tiba mengirim angkatan perangnya keluar Jawa. Akhirnya Kerajaan Singasari mengalami keropos di bagian dalam. Pada tahun 1252 Masehi terjadi pemberontakan di Jayakatwang. Raja Gelang-Gelang yang merupakan sepupu, ipar, dan besan dari Kartanegara sendiri. Dalam serangan itu, Kartanegara mati terbunuh. Menantu Kartanegara, yakni Raden Wijaya, berhasil menyelamatkan diri bersama Ranggalawe, Sora, dan Nambi. Lahirlah Kerajaan Majapahit yang dibangun oleh Raden Wijaya. Terima kasih banyak kalian semua sudah menjelaskan materinya masing-masing. Terakhir, peninggalan Kerajaan Singasari. Siapa yang akan bersedia menjelaskannya? Biar aku aja. Pertama, Candi Singasari. Ditemukan tahun 1803 oleh Nicolaus Engelhard di tengah hutan jati, kini di kota kecamatan Singasari dekat kota Malang. Di candi ini ditemukan arca Praja Paranamita yang disebut penduduk setempat sebagai patung Kendedes. Kedua, Candi Kidal terletak di lebah Gunung Bromo. Di ruangan candi ini dulu terdapat arca Siwa Mahadewa yang sekarang disimpan Royal Tropical Institute di Amsterdam.
Arca Siwa Mahadewa ini kemungkinan perwujudan dari Raja Anusapati. Ketiga, Candi Jawi, namanya asli Jajawa. Dibangun sekitar abad, berada di kaki gunung Werlang, Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Candi ini adalah tempat penyimpangan abu raja terakhir Singasari Kertanegara. Keempat, Arca Amongapasa, merupakan persembahan dari Kertanagara kepada Sri Maharaja Srimat Tribhuwanaraja Mulwart Mandewa yang berkuasa di kerajaan Dharmasya di Melayu. Kelima, Prasasti Gondang, ditemukan di sawah milik Aktim, Dusun Rejono, Desa atau Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto pada 2020 lalu. Sebagian besar batu ini masih terpendam di dalam sawah yang dikini tanami jagung. 6. Prasasti Singarsar atau Prasasti Gajah Mada. Dalam situs Kemitmun disebutkan prasasti ini ditemukan di sebelah utara Candi Singasari, Malang, Jawa Timur pada sekitar 1904. Prasasti ini diukir di batu dengan aksara Jawa kuno. Oke, terima kasih ya Lasma.